Sebuah kapal penumpang KM Nur Rezeki rute pelayaran dari Pelabuhan Wanci tujuan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengalami mati mesin. 16 penumpang termasuk anak buah kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Peristiwa ini terjadi saat kapal KM Nur Rezeki berangkat dari Pelabuhan Wanci dengan muatan sekitar 13 penumpang dan 3 orang anak buah kapal. Saat kapal berada di perairan di antara Pulau Kaponaone dan Pulau Kaledupa, kapal ini mengalami mati mesin. ABK kapal kemudian menghubungi tim Pos SAR Wakatobi. Tim SAR kemudian bergerak menuju ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang. 2 kali. Persiapan tim periksa, persiapan tim periksa. 2 kali. Inilah detik-detik saat petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung menembaki dengan peluru tajam lantaran kedua kapal asing tersebut juga tak mau berhenti. Kedua kapal ini adalah FBNI Grace dengan ukuran 65,22 gross ton. Dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing ini diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar 31,6 miliar rupiah. Petugas berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur mendapat perlawanan ratusan anggota Ormas. Pertemuan Prabowo dan Vladimir Putin di Rusia hasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Aksi mahasiswa kritik kinerja Wakil Presiden Gibran mendapat hadangan Pas Pampres. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali Ajus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah Ajus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi Anyus pagi hari ini terkait dengan 2 sepeda motor warga digondol kawanan maling di Jalan Haji Sidik, Kebonceruk, Jakarta Barat. Ya, sementara di Ulu Jami, Jakarta Selatan, aksi rampok kawanan maling sepeda motor terekam CCTV. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor milik warga di Jalan Haji Sidik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka membongkar gembok portal untuk menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik sepeda motor baru sadar kendaraannya hilang saat mengetahui pagar portal terbuka lebar. Sadar di sini motor udah nggak ada, ternyata gembok pagar ini sudah kebuka. Sudah kebuka, Pak? Akhirnya saya keluar nyalain motor satunya, kejar, udah nggak ada. Kasus pencurian 2 sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Hingga kini, kawanan pelaku masih dalam pengejaran. Inilah rekaman CCTV saat komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di sebuah rumah warga Jalan Rajai, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terlihat 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor masuk ke permukiman warga sambil mengintai situasi di sekitar lokasi.
Lihat tak ada warga yang beraktivitas, pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci stang. Menurut korban, aksi pencurian di kawasan tersebut memang sering terjadi. Bahkan di rumahnya sendiri sudah 2 kalinya terjadi dengan pelaku yang sama. Kok tumben banget nih beli sayur pagi-pagi ya kan. Terus nggak lama pas sudah dari pasar, motor taruh luar. Pembantu saya masuk, pas ayah saya mau kerja, tiba-tiba motor udah nggak ada. Pas dilihat CCTV, baru ketahuan ada orang yang ngambil. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Korban pun berharap pelaku segera ditangkap. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Grobogan memblokir jalan raya. Aksi mereka dibubarkan paksa polisi hingga terjadi kericuhan. Kalau mboten ajeng bantah mboten nggih gaduh. Nek emang kula nggih gaduh, kersane Kak Orlantas sing dia bertanggung jawab. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Lah aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pemirsa, ribuan sopir truk memprotes kebijakan over dimension overload 2025 atau kelebihan muatan. Ratusan sopir truk memenuhi eksit tol Soreang Pasir Koja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para sopir memprotes kebijakan over dimension overload atau odol 2025 atau kelebihan muatan. Rancangan penerapan kebijakan zero over dimension overload oleh pemerintah baru sosialisasi hingga menuai gelombang protes dari kalangan sopir. Sejatinya para supir tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar. Para sopir truk meminta untuk hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan, perlindungan hukum kepada supir dan hilangkan pungli. Sementara itu di Jawa Timur, ribuan sopir truk dari berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para sopir truk ini berunjuk rasa menuntut penghentian over dimension overload atau odol. Akibatnya, jalan provinsi terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa terjebak kemacetan, bahkan kemacetan mencapai lebih dari 8 km. Terlebih lagi, para sopir truk ini sempat berorasi di Bundaran Waru kian menambah kemacetan. Puluhan sopir truk di Temanggung, Jawa Tengah, pemirsa, pada Kamis malam melakukan sweeping angkutan dan membongkar muatan sembako yang sedang melintas. Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan RUU over dimension overloading atau odol. Sejumlah sopir truk di Temanggung, Jawa Tengah membongkar kendaraan yang kedapatan mengangkut sembako yang rencananya akan dikirim ke luar kota. Aksi ini dilakukan menyusul adanya imbauan untuk tidak melakukan bongkar muat di wilayah Temanggung, termasuk untuk kendaraan truk maupun minibus. Sweeping muatan terjadi di beberapa titik di Kabupaten Temanggung, diantaranya di Pringsurat, kemudian di Mengadirejo, kemudian di Candi Roto, dan juga Parakan, pemirsa.
Aksi solidaritas penolakan terhadap RUU Odol ini rencananya akan dilakukan hingga hari Sabtu mendatang. Rencananya para supir truk akan menggelar aksi demo besar-besaran ke gedung DPRD Temanggung untuk menyampaikan tuntutan. Yang utama harapan kita dari seluruh teman-teman driver yaitu mudah-mudahan dari pemerintah juga ada perhatian khusus untuk artinya kesejahteraan supir atau driver Nusantara. Tapi itu kan harapan kayaknya kecil sekali, tapi mudah-mudahan tetap kita berusaha, kita maksimalkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama ya. Pemirsa, menindaklanjuti keluhan pengguna jalan akibat kondisi flyover Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara yang rusak dan membahayakan, DPRD DKI Jakarta langsung turun tangan. Jalan yang rusak dan berlubang di flyover Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara memicu keluhan para pengguna jalan hingga viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth Kamis malam turun langsung meninjau kondisi flyover. Usai sidak, ia mendesak pihak Dinas Bina Marga Jakarta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Ia juga meminta masyarakat untuk terus melaporkan jika menemukan jalan lain yang serupa. Memang ini jalan layang ini masih dalam tahap pemeliharaan, jadi masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Saya minta Pak Beni besok segera berkoordinasi dengan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini supaya dilakukan perbaikan secara komprehensif. Ya, nah malam ini memang harus dilakukan dulu penanganan sementara. Jadi kita tutup dulu sementara supaya tidak ada lubang. Biasanya karena satu kelebihan beban dan juga faktor pengaruh musim hujan sering itu sih. Tetap kita berusaha semaksimal memperbaikinya. Terima kasih. Untuk target penyelesaiannya berapa lama dan berapa banyak yang dikerahkan petugasnya, Pak? Petugasnya hari ini kita kerahkan ada 12 orang dan ini besok kita lanjut. Jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban pemirsa. Kali ini seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan saat melintas jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden terjadi akibat jalan rusak parah dan berlubang di jalan tersebut. Korban tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjatuh. Nggak tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat perawatan medis. Sementara itu, kerusakan jalan dan lubang di jalan raya diduga karena jalan akses Marunda kerap dilintasi truk bertonnase berat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusakan jalan yang parah tentunya sangat berbahaya bagi para pengendara, apalagi kecelakaan kerap terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pickup yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Saat melewati tanjakan, pengemudi ini kurang memperhatikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, akhirnya pada saat di tengah-tengah tanjakan tersebut kendaraan tidak kuat dan akhirnya mundur. Setelah mundur menabrak di belakang itu gundukan tanah, akhirnya penumpang yang ada di Tol Kepak L300 tersebut terlempar jatuh dari kendaraan.
Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pickup, STNK, dan SIM milik pengemudi. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendalami unsur kelalaian dalam insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang lainnya. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi kejadian. Polisi mendorong mundur ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Tri Kumaladewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga bersenjata tajam mengadang truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu kekesalan warga karena sampah yang dibawa truk kerap tercecer di jalan. Seorang warga mengadang salah satu truk milik Dinas Lingkungan Hidup yang bermuatan penuh sampah di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawanya, warga menyuruh pengemudi truk untuk putar balik dan tidak meneruskan perjalanannya ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa ini. Merespon hal tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengaku baru mengetahui insiden ini dari para jurnalis dan belum mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pihak kepolisian pun langsung memeriksa sejumlah saksi terkait pengadangan dengan senjata tajam terhadap truk sampah tersebut guna menghindari insiden yang tak diinginkan. Mengkomunikasikan paling tidak dari LH nanti seperti apa dan dari Bangka seperti apa.
Karena ini kan persoalan kita bersama toh. Sampah ini persoalan bersama. Bukan hanya di pemerintah kan, tapi juga masyarakat. Bagaimana kemudian ke depan kita bersama-sama menyelesaikan, bukan menambah masalah. Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memang menjadi persoalan yang tak kunjung selesai, terutama terkait lokasi pembuangan akhir sampah di beberapa lokasi. Bahkan sebelumnya, truk-truk sampah juga diadang ratusan warga di Desa Bulung, Kecamatan Klampis, Bangkalan.